Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Wahid Andreas. Baiklah Bapak Ibu, untuk kali ini saya akan coba berbagi bagaimana cara pengajuan untuk mendapatkan NUPTK. Cara mengajukannya dengan mudah, simple, dan insya Allah akan berhasil Bapak Ibu ya. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja Bapak Ibu simak video penjelasan berikut ini. Kita buka dulu Bapak Ibu ya, seperti biasa Google Chrome atau Mozilla. Nah, untuk pengajuan NUPTK ini kita harus masuk lewat link Perpal PTK Bapak Ibu. Silahkan aja ketikkan di pencarian itu Perpal PTK. Nah, nanti akan tampil link-link ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa link, pilih aja yang paling atas ini Bapak Ibu ya, Perpal PTK data kemdikbud.go.id. Kita klik, maka tampilan seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, untuk user ataupun passwordnya itu yang dimasukkan adalah user atau email yang telah didaftarkan di website SDM PDSPK. Operator sekolah mendaftarkan emailnya dan passwordnya ke website tersebut agar nantinya bisa digunakan di Perpal Perpal PTK ini Bapak Ibu ya, sehingga ketika login bisa masuk. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun Perpal sekolahnya, Bapak Ibu silahkan daftarkan ya, operator sekolah emailnya didaftarkan ke website SDM PDSPK. Nah, ketikkan aja di pencarian SDM PDSPK Bapak Ibu ya. Nah, maka akan tampil link seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan seperti ini, ada beberapa link, ini pilih yang atas SDM data Kemdikbud ini. Nah, di sini Bapak Ibu nanti bisa registrasikan anggota Bapak Ibu, yaitu operator sekolah Bapak Ibu ya. Nah, nanti klik aja operator sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak Ibu silakan aja Bapak Ibu ya tonton video saya sebelumnya yang sudah saya share, yaitu cara mendaftarkan operator sekolah untuk mendapatkan akun Perpal sekolahnya. Nah, videonya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini videonya dengan judul cara mendapatkan akun belajar. Nah, di situ di dalam video ini juga ada pembahasan cara mendaftarkan akun Perpal sekolah Bapak Ibu ya. Nah, ini registrasi ini. Nah, ketika Bapak Ibu nanti nonton ini, di situ juga dijelaskan dari awal hingga akhir. Baik, setelah Bapak Ibu akunnya aktif, nah, cara melihat akun aktif nanti di status pendaftaran Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah mendaftarkan emailnya tadi, silahkan dicek. Nah, kalau tampilan seperti ini Bapak Ibu, akun sudah aktif, silahkan login. Berarti Bapak Ibu sudah bisa login ke sini Bapak Ibu ya, ke Perpal sekolah ini. Email dan passwordnya Bapak Ibu untuk login. Nah, kita klik login, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilan awal ketika kita berhasil login di Perpal PTK. Nah, untuk pengajuannya bagaimana Bapak Ibu? Nah, jika guru-guru di sekolah Bapak Ibu ada yang belum memiliki NUPTK, maka nanti langsung aja ke menu sini Bapak Ibu ya, pengajuan NUPTK. Nah, klik aja yang sebelah kiri pengajuan NUPTK, maka akan ditampilkan semua Bapak Ibu ya. Misalnya ada 2 guru, 3 guru atau 4 guru yang belum memiliki NUPTK, maka akan ditampilkan di menu pengajuan NUPTK. Di situ ada daftar calon NUPTK-nya. Tinggal Bapak Ibu seleksi mana yang kira-kira memenuhi kriteria, itu yang diajukan terlebih dahulu. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah menemukan kriteria yang perlu diajukan, gampang caranya, tinggal pilih salah satu namanya Bapak Ibu ya. Nah, nanti pilih klik ya, ajukan NUPTK atau yang tombol warna biru. Nah, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya. Tampilan menu-menu seperti ini, ada nama lengkap guru yang mau ditampilkan, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, yang perlu dipersiapkan Bapak Ibu sebelum kita ajukan, kita harus benar-benar menyiapkan berkasnya kita siapkan dengan selengkap mungkin, dengan semaksimal mungkin. Nah, caranya yaitu kita scan nanti Bapak Ibu ya, dalam bentuk PDF semua. Nah, contoh yang pertama,
Bapak Ibu siapkan SK pengangkatan dan penugasan. Berarti dalam satu menu ini ada dua file yang harus kita jadikan satu nanti Bapak Ibu ya, SK pengangkatan dan SK penugasan. SK pengangkatan itu biasanya yang diupload Bapak Ibu ya, SK awal pengangkatan sebagai guru. Nah, misalnya dari saya ya, dari yayasan, maka SK awal ketika kita menjadi guru, dan yang ditandatangani oleh ketua yayasan, dan yang selanjutnya SK 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Nah misalnya kan ini kan tahun ajaran 2021-2022, berarti kan 2 tahun ya Bapak Ibu ya, jadi mundur dari 2021-2022 ke 2020 ke 2021, jadi 2 tahun terakhir. Jadi yang perlu dipersiapkan SK awal pengangkatan sama SK yang 2 tahun terakhir. Nah terus untuk penugasannya pun sama, SK penugasan itu berarti SK pembagian tugas mengajar Bapak Ibu ya. Nah yang perlu dipahami, SK penugasan itu SK pembagian tugas mengajar yang secara kolektif dibagi oleh kepala sekolah. Di situ kan nanti kan ada beberapa guru kan, jadi satu di situ. Misalnya kayak SD, guru kelas 1 misalnya wali kelas A dengan jumlah mengajar, beban mengajarnya sekian jam pelajaran gitu kan Bapak Ibu. Terus ada guru agama dan lain sebagainya. Nah itu nanti Bapak Ibu stabiloi nama Bapak Ibu ya, agar memudahkan verifikator nanti ya untuk memverifikasi data Ibu. Nah itu 2 tahun terakhir itu semuanya di scan dalam satu file itu Bapak Ibu ya. Nanti diberi nama ini Bapak Ibu ya, SK pengangkatan dan penugasan. Nah di scan-nya nanti habis itu kita ubah ke bentuk PDF. Nah ini mungkin agak banyak Bapak Ibu ya yang untuk SK pengangkatan dan penugasan, karena ada beberapa lembar nanti itu ya. Nah setelah ini selesai Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silahkan scan KTP. Nah, KTP Bapak Ibu scan dalam bentuk PDF Bapak Ibu ya. Nah di sini kan diminta PDF. Nah untuk ukurannya itu menyesuaikan Bapak Ibu, karena yang SK pengangkatan dan penugasan ini nanti banyak ya, bisa beberapa lembar, maka di sini filenya pun maksimal dia 2 MB. Beda dengan KTP, karena KTP kan paling 1 lembar aja Bapak Ibu ya, makanya di sini maksimal hanya 1 MB. Nah setelah itu baru Bapak Ibu silakan scan. Ini maaf Bapak Ibu ya, untuk dokumen ini semuanya yang asli Bapak Ibu ya. Nah, usahakan yang asli Bapak Ibu semuanya, jangan fotokopi ya. Nah, untuk ijazah ini dari SD sampai S1 Bapak Ibu siapkan ijazah dan transkrip nilai, 2 itu yang diminta Bapak Ibu. Jadi SD ada ijazah SD-nya dan transkrip nilai, scan dalam format PDF, jadikan ukurannya maksimal 1 MB. Begitupun juga ijazah SMP, SMA dan S1, masing-masing ini menunya berbeda-beda Bapak Ibu ya. Jadi ijazah SD bikin sendiri filenya Bapak Ibu, transkrip nilai dan ijazahnya jadi 1 ijazah SD. Terus nanti bikin file lagi yang lainnya untuk ijazah SMP, transkrip dan ijazahnya. Terus SMA bikin lagi yang baru, file yang baru, ijazah SMA-nya dan transkrip nilainya. Terus yang terakhir bikin file baru lagi untuk ijazah S1-nya ya dan transkrip nilainya. Jadi kan menunya beda-beda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bikinkan satu file dengan ijazah SD sampai S1 nanti ditolak ya, harus satu-satu, sesuaikan menunya Bapak Ibu. Nah setelah Bapak Ibu selesai tadi menyiapkan berkasnya, men-scan-nya selesai, maka Bapak Ibu tinggal upload aja Bapak Ibu. Nah tinggal Bapak Ibu upload, tinggal di choose file ini Bapak Ibu ya, klik aja misalnya SK pengangkatan ya, cari choose file di mana Bapak Ibu menyimpannya, misalnya di D Bapak Ibu ya, klik aja D dan nanti tinggal pilih filenya. Saya rasa itu Bapak Ibu sudah tahu ya. Begitu juga dengan KTP, tinggal di choose filenya aja. Nah, tinggal pilih. Setelah Bapak Ibu sudah mengupload ini semua Bapak Ibu ya, sudah terupload, maka langkah terakhir Bapak Ibu tinggal klik ajukan yang warna hijau ini. Ketika Bapak Ibu klik ajukan, maka berkas tadi akan dikirim ke dari Bu ya Bapak Ibu. Kita melewatinya itu beberapa tahap, tidak langsung terkirim ke pusat Bapak Ibu. Jadi melewati di operator
dinas kabupaten dulu, di dinas kabupaten ya Bapak Ibu ya, berkas kita nanti akan diverifikasi oleh operator dinas kabupaten. Setelah itu nanti kalau disetujui maka lanjut ke LPMP. Setelah itu baru ke pusat Bapak Ibu ya, baru terbit NUPTK-nya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan lihatkan contohnya Bapak Ibu ya, jika masih ada ini yang sudah saya ajukan dan berhasil keluar ya Bapak Ibu, termasuk punya saya sendiri. Nah, setelah Bapak Ibu sudah mengajukan NUPTK tadi, berkasnya ya Bapak Ibu ya, sudah diajukan berkasnya, maka Bapak Ibu bisa memantaunya Bapak Ibu ya, sampai di mana sih berkas berkas yang sudah diajukan. Nah, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu klik status pengajuan Bapak Ibu. Nih ada menunya Bapak Ibu ya, di sebelah kiri di bawah menu pengajuan ada namanya status pengajuan NUPTK. Tinggal Bapak Ibu klik aja status pengajuan NUPTK. Nah, baik Bapak Ibu, jika kita mengklik menu status pengajuan NUPTK tadi, maka akan ditampilkan ke tampilan seperti di layar ini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa menceknya di sini Bapak Ibu, di sebelah kanan sini Bapak Ibu ya. Nah, contohnya ini keterangannya NUPTK terbit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mengajukan ya, awal ya, ketika di awal tadi masih proses pengajuannya, maka nanti di sini akan ditampilkan keterangannya Bapak Ibu ya. Misalnya si A, guru si A, ini prosesnya masih diperiksa oleh dinas kabupaten kota itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti setelah itu ketika disetujui dan berkasnya dinyatakan lengkap, maka lanjut ke LPMP nanti Bapak Ibu di sini ya. Nah, setelah ke LPMP baru nanti ke pusat Bapak Ibu ya. Nah, terus seperti itu Bapak Ibu ya, nanti tinggal kita pantau aja Bapak Ibu. Nah, ketika gagal nanti pasti akan diberi pemberitahuan Bapak Ibu ya, akan silang merah di situ, dan kita baca nanti Bapak Ibu ada keterangannya jika gagal. Tinggal kita klik aja Bapak Ibu, nanti kita disuruh melengkapi apa, nah itu yang kita lengkapi. Tetapi jika lancar Bapak Ibu ya, berkasnya lengkap, maka akan terus Bapak Ibu ya. Dan sekarang kemarin saya mengajukan itu tidak sampai 3 bulan Bapak Ibu ya, tidak sampai 3 bulan sudah finish ya, keluar NUPTK-nya. Kalau di tahun 2019 2020 itu agak lama Bapak Ibu ya. Saya pernah mengajukan di tahun itu hampir 8 bulan, hampir setahun Bapak Ibu. Cuma untuk di tahun 2021 kemarin ya, alhamdulillah cepat pengajuannya, tidak sampai 3 bulan Bapak Ibu sudah keluar NUPTK-nya, punya saya dan teman-teman yang saya ajukan. Nah, jadi kita bisa pantau Bapak Ibu ya di menu status ini Bapak Ibu ya. Nah, di status ini akan terlihat sampai mana berkas kita. Nanti kalau misalnya sampai LPMP ya, keterangannya di sini Bapak Ibu ya, ada di LPMP masih diperiksa ya. Nanti setelah itu di pusat, baru kalau di pusat selesai pun harus nanti terakhir adalah penerbitan NUPTK. Nanti keterangannya NUPTK terbit. Nah, tinggal kita Bapak Ibu, misalnya NUPTK terbit, tinggal kita klik NUPTK-nya, kita kita copy ya ini ya. Jadi bisa aja kita buat nanti ya dengan aplikasi online, kan ada Bapak Ibu ya, pencet untuk cetak NUPTK, kartu NUPTK. Atau NUPTK ini bisa kita cek Bapak Ibu ya. Nah, jadi NUPTK ini bisa kita cek Bapak Ibu ya, dengan cara mencek langsung ke website ini Bapak Ibu ya, website gtk.datakemdikbud.go.id. Ini untuk melihat apakah status NUPTK kita ini terbaca di Dapodik atau tidak nanti Bapak Ibu ya, ketika NUPTK ini sudah terbit. Nah, caranya ya kita tinggal copy atau kita tulis ini Bapak Ibu ya, NUPTK kita. Sudah Bapak Ibu tulis atau Bapak Ibu copy NUPTK yang sudah terbit tadi, untuk dicek di ini ya, website gtk.datakemdikbud. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja tombol yang warna merah pencarian ini. Maka di sini akan ditampilkan data NUPTK kita Bapak Ibu ya. Nah, di sini NUPTK-nya ternyata valid ya. Di sini ketika kita cari maka akan muncul ya. Kalau misalnya NUPTK-nya invalid, ketika dicari maka tidak akan keluar data seperti ini Ibu ya. NUPTK, nama, tanggal lahir, dan
sampai ke statusnya Bapak Ibu ya. Ini, dan ini statusnya ada aktif terdata di Dapodik. Insya Allah berarti ini akan valid datanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengajukan NUPTK ya, dengan mudah Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa langsung menghubungi operator ya, operator sekolah, untuk meminta bantuan operator sekolah menguploadkan berkasnya untuk bisa diajukan. Oke Bapak Ibu, mungkin itu penjelasan saya secara singkat bagaimana cara mengajukan NUPTK dengan baik dan benar ya, sehingga pengajuan NUPTK-nya bisa terbit dan kita bisa segera memiliki NUPTK tadi. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.